satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda, selalu menjadi sebuah kesukaan untuk ada di tempat ini, melayani, sebab istilahnya orang sekarang vibes-nya luar biasa gitu ya. Mari sama-sama kita buka Efesus pasal 3 ayat 20 yang siap untuk diajar oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Alkitab berkata, ayat terkenal, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita renungkan sebentar. Paulus berkata, bagi dialah. Siapa dia di situ? Tuhan. Jadi bagi Tuhan yang dapat melakukan. Berarti Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan bekerja dalam hidup seseorang berdasarkan dua hal. Nomor satu, apa yang kita doakan. Nomor dua, apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, Tuhan berkarya dalam hidup seseorang, Dia campur tangan dalam hidup seseorang, Dia melakukan semua itu berdasarkan dua hal. Tuhan punya dua saluran dalam hidup Anda dan saya. Tuhan punya dua pipa, Tuhan punya dua channel untuk bekerja dalam hidup Anda dan saya. Nomor satu, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan, sama-sama bilang doa. Dan nomor dua, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan, sama-sama bilang pikiran. Kalau Tuhan bisa bekerja, Tuhan bekerja dalam hidup seseorang berdasarkan dua hal. Apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, berarti apa yang Tuhan bisa buat lewat doa, Tuhan juga bisa buat lewat pikiran. Nggak ada yang bilang amin. Berarti apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat doa, Tuhan juga bisa kerjakan lewat pikiran. Kalau Tuhan bisa bekerja lewat doa, Tuhan juga bisa bekerja lewat pikiran, maka apa yang bisa dibuat oleh doa, itu juga bisa dibuat oleh pikiran. Kalau doa bisa mengubah keadaan, berarti pikiran juga bisa mengubah keadaan. Kalau begitu, saya tarik lebih jauh, kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Setuju? Sebab Tuhan bekerja dengan dua hal. Lewat doa, lewat pikiran. Apa yang bisa buat Tuhan buat lewat doa, Tuhan juga bisa buat lewat pikiran. Kalau begitu, apa yang bisa dibuat oleh doa, bisa dibuat oleh pikiran. Kalau begitu, kuasa doa sama dengan kuasa pikiran. Sama-sama bilang, pikiran saya sekaligus adalah doa saya. Sama-sama bilang, hati-hati berpikir. Ya, sebab apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda doakan. Apa yang Anda doakan, itu yang Anda pikirkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, menurut imanmu terjadilah. Sebab itu bicara soal pikiran. Ayub di satu sisi berkata, apa yang kutakuti, ketakutan itu pikiran, kekhawatiran itu pikiran, kecemasan itu pikiran, kebimbangan itu pikiran, rasa bersalah itu pikiran, marah itu pikiran, benci itu pikiran, balas dendam itu pikiran, egois itu pikiran, serakah itu pikiran, segala sesuatu adalah pikiran. Dan dia berkata, ketakutan, pikiran, apa yang kutakuti, apa yang kupikirkan, justru itu yang menimpa aku. Berarti apa yang Anda pikirkan juga adalah apa yang Anda doakan, apa yang Anda doakan juga adalah apa yang Anda pikirkan. Dan kalau doa mengubah keadaan, pikiran juga bisa mengubah keadaan. Kuasa doa kalau begitu sama besar dengan kuasa pikiran. Sama-sama bilang doa sama dengan pikiran, pikiran sama dengan doa. Sama-sama bilang pikiran saya, kalau begitu sekaligus adalah doa saya. Amin, 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 amin. Hati-hati. Nah, saya akan letakkan satu poin saja saya jelaskan setelah itu saya selesai. Hari ini bersukacitalah, tidak 5 poin, tidak 3 poin, bahkan bukan 2 poin. 1 poin saya letakkan, jelaskan, selesai. Dan semua jemaat dalam hati berkata haleluya. Oke. 1 poin saja, pendeta 1 poin hari ini. Kalau begitu, apa yang Tuhan bisa buat lewat doa, Tuhan bisa buat lewat pikiran, kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran, berarti sama-sama bilang doa dan pikiran dapat saling meniadakan atau saling menguatkan. Sekali lagi, sama-sama bilang doa dan pikiran dapat saling meniadakan atau saling menguatkan.
Nah, Anda bertanya pada saya, apa maksud Pak Doni berkata doa dan pikiran dapat saling meniadakan? Tadi saya berkata kalau kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran, maka ketika doa dan pikiran menjadi tidak sejalan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Tetapi ketika doa dan pikiran itu dapat selaras berjalan sama-sama, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Anda lihat berarti doa dan pikiran ketika menjadi tidak sejalan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Artinya kalau hari ini Anda berdoa, saya percaya Tuhan pasti buat mujizat, Tuhan tolong saya, Tuhan buat mujizat, saya percaya bagi Tuhan, Tuhan pasti menolong saya, terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya harapanku, beri aku berkat, beri aku jalan keluar, beri aku mujizat, beri aku pertolongan, amin, 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 amin. Tapi kalau Anda sampai di rumah nanti, kemudian Anda lihat kelakuan suami tetap sama, kelakuan istri tetap sama, kelakuan anak-anak tetap sama, kelakuan saudara tetap sama, keadaan tetap sama. Kemudian Anda mulai berpikir, iya kalau model begini Tuhan gak tolong saya. Maka saya berkata pada Anda, pikiran seperti itu yang Anda miliki di rumah tadi, baru saja meniadakan semua doa yang Anda ucapkan di tempat ini. Setuju? Sebab ketika kita berdoa, tetapi setelah kita berdoa, sementara kita berdoa, dan setelah kita berdoa, pikiran kita tidak selaras dengan doa kita, maka pikiran kita akan meniadakan semua doa yang kita naikkan. Sama, hari ini Anda dialami misalnya, ibadah kapan Anda ngalami hadirat Tuhan luar biasa, badan sampai getar-getar gitu ya. Sampai biasanya kalau selesai ibadah langsung cepat-cepat pulang, kali ini sengaja Anda tunggu supaya bisa salaman dengan pendeta, bilang sama pendeta, Pak Pendeta, Bu Pendeta, terima kasih. Hari ini firman Tuhan sangat memberkati saya, iman saya bukan cuma naik satu level, iman saya melonjak tinggi terbang bagaikan burung Raja Wali, sebab saya percaya roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Anda bilang amin. Kemudian tapi kalau Anda pulang ke rumah dan besok pagi Anda ke kantor dan Anda lihat masalah bukannya jadi lebih baik tapi masalah jadi lebih berat, dan Anda mulai bimbang, khawatir dan takut, maka saya berkata bahwa kekhawatiran yang Anda miliki besok hari di kantor baru saja meniadakan semua lawatan dan kuasa Tuhan yang Anda terima hari ini. Amin. Sebab ketika doa dan pikiran menjadi tidak sejalan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Artinya kalau begitu, maka setan sebenarnya tidak perlu repot-repot menghalangi Anda untuk berdoa. Jangan salah mengerti dengan saya, kalau setan bisa menghalangi Anda berdoa, dia akan menghalangi Anda berdoa. Tapi kalau dia tidak bisa menghalangi Anda berdoa, dia biarkan Anda berdoa, tetapi selama Anda berdoa, dia akan terus-menerus mengganggu pikiran Anda, bahkan setelah Anda berdoa, dia akan terus-menerus menteror pikiran Anda, sebab dia tahu kalau dia bisa mengganggu pikiran Anda ketika Anda sementara berdoa atau setelah berdoa, maka dia baru saja meniadakan semua doa yang Anda ucapkan kepada Tuhan. Berarti jangan-jangan penghalang terbesar untuk doa kita bukanlah setan. Jangan salah mengerti, setan pasti menghalangi doa. Ada cerita dalam kitab Daniel, dia menghalangi doa Daniel selama 21 hari. Setan bisa menghalangi doa kita. Tetapi penghalang terbesar kita untuk menerima jawaban doa kita, jangan-jangan bukanlah setan. Jangan-jangan bukanlah soal ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Ini waktu Tuhan atau ini bukan waktu Tuhan. Tetapi penghalang terbesar bagi kita untuk menerima jawaban doa kita sendiri adalah pikiran kita sendiri. Kalau Anda terganggu selama Anda berdoa dan sesudah berdoa, maka dia baru saja meniadakan semua doa yang Anda naikkan.
Itu sebabnya kalau kita mau belajar berdoa, bagi Anda yang coba dan pernah mencoba berdoa dalam waktu yang lama, maka ketika Anda mencoba berdoa dalam waktu yang panjang, Anda langsung menemukan penghalang pertama bagi seseorang untuk berdoa dalam waktu yang lama adalah mengfokuskan pikiran. Belum 2 menit Anda berdoa. Belum 2 menit Anda berdoa. Tiba-tiba pikiran langsung bilang, kompor tadi sudah mati enggak ya? Waktu kemarin kompor sudah mati belum? Kompor sudah mati belum? Belum 2 menit pikiran sudah lari ke kompor. Kalau Tuhan benar ketika dia berkata kepada Samuel, Tuhan melihat bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Berarti ketika seseorang berdoa, maka Tuhan menilai doa orang itu bukan hanya berdasarkan apa yang dia katakan, bagaimana postur doanya, di mana posisi dia berada, tetapi ketika seseorang berdoa, yang Tuhan nilai dari doa orang itu adalah pikiran hati sang pendoa. Ini guyonan, tapi tolong dipikirkan matang-matang. Berarti ketika Anda berdoa sekarang, kemudian pikiran lari ke kompor, jangan-jangan Tuhan waktu melihat Anda berdoa, dia tidak lihat Anda ada di sini, tapi dia lihat Anda justru lagi duduk di atas kompor. Sebab dia menilai hati, dia menilai pikiran. Oleh sebab itu doa yang penting bukan hanya apa yang kita ucapkan. Yang penting bukan hanya iman kita ketika kita berdoa. Yang paling penting adalah pikiran kita sementara berdoa dan pikiran kita sesudah berdoa. Sebab ketika pikiran kita tidak menjadi selaras dengan doa kita, maka pikiran kita akan meng-cancel, meniadakan semua doa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu doa dan pikiran, sama-sama bilang doa, sama-sama bilang pikiran. Oleh sebab itu doa dan pikiran dalam Alkitab harus selaras. Anda berkata pada saya, mana ayat dalam Alkitab? Saya tidak pernah baca. Ada ayat berkata doa dan pikiran harus sejalan, harus selaras. Tidak pernah. Saya berkata bukan Anda tidak pernah baca. Hanya Anda tidak pernah menggali ayat itu lebih dalam. Saya beri contoh, Yakobus 5 ayat 16, ayat terkenal bagian terakhir. Dia berkata doa orang benar, berarti doa harus ada dalam koridor kebenaran. Sama-sama bilang doa. Bila dengan yakin didoakan. Sebentar, mari garis bawahi kata yakin. Apa itu yakin? Yakin, Anda berkata yakin berarti percaya, Pak. Oke, apa itu percaya? Anda berkata percaya adalah iman. Oke, apa itu iman? Anda ambil Ibrani 11 ayat 1. Faith is substance. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi tunggu dulu, bahasa Inggris bagus sekali. Dia berkata iman adalah substance. Iman adalah substansi. Iman adalah wujud. Iman punya bentuk. Kalau keyakinan adalah percaya dan percaya adalah iman dan iman adalah substansi, bentuk. Pertanyaan saya, apa substansi iman? Apa wujud iman? Apa bentuk iman? Pak Doni, sudah sore malam begini, jangan bikin pusing. Oke, saya ganti pertanyaan saya. Ketika Anda berkata, oh dia beriman. Oh dia tidak beriman. Apa yang Anda lihat dari orang itu sehingga Anda berani berkata, dia beriman. Dia tidak beriman. Apa standar, apa yang Anda lihat? Wujud mana yang Anda perhatikan? Sisi apa yang Anda tekankan sehingga Anda berani berkata, dia beriman, dia tidak beriman. Apa yang Anda pandang dalam hidup seseorang sehingga Anda berani berkata dia orang beriman dan dia bukan orang beriman. Itulah wujud, itu substansi. Ada yang bilang sama saya, iya dong Pak, dulu 10 tahun yang lalu dia ikut KKR Pendeta Besar, waktu itu ada altar call, dia maju ke depan, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menaikkan doa orang berdosa, saya orang berdosa, saya butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku, makanya dia beriman. Tunggu dulu. Berarti iman pada substansinya, pada wujudnya, pada esensinya adalah sebuah pengakuan,
Karena kita mengucapkan sebuah kalimat syahadat tertentu, maka kemudian kita disebut beriman. Apakah wujud iman sesungguhnya adalah pengakuan? Ada yang berkata, oh Pak, dia orang beriman. Saya tanya, dari mana Anda tahu dia beriman? Dia berkata, Pak, 15 tahun jadi Kristen gak pernah absen ke gereja. Masa Anda mau dibilang orang beriman? Tunggu dulu. Berarti iman pada substansinya, pada wujudnya, iman adalah sebuah tindakan. Karena saya melakukan sesuatu, satu ritual tertentu, maka saya kemudian disebut beriman. Saya percaya dalam iman ada tindakan, saya percaya dalam iman ada perkataan. Tetapi apakah esensi iman, substansi, wujud iman yang sesungguhnya? Tindakan atau perkataan atau ada yang lain? Coba Anda lihat Ibrani pasal 11. Saya selalu memakai ayat ini untuk menjelaskan. Ibrani pasal 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17 saya pernah ajar pada Anda. Ibrani 11 ayat 17 ada pertanyaan. Kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak yang anak yang dia paling kasihi kepada Tuhan? Kenapa? Apa yang menyebabkan Abraham bisa dan berani mempersembahkan anaknya pada Tuhan? Perhatikan ayat 17, ini jawaban dari penulis kitab Ibrani, surat Ibrani kepada setiap kita. Dia berkata, baca sama-sama 4 kata pertama saja. Siap? 4 kata pertama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham. Jadi apa jawaban kenapa Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Jawabannya adalah karena Abraham beriman. Karena iman, maka Abraham. Tapi coba lihat ayat 19, pertanyaan yang sama. Tetapi mengapa jawabannya berbeda? Ayat 19, pertanyaan masih sama. Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Lihat ayat 19. 3 kata pertama saja, 1, 2, 3. Karena dia berpikir. Menurut Ibrani 11:17, Abraham mempersembahkan Ishak karena iman. Tetapi menurut Ibrani 11 ayat 19, Abraham mempersembahkan Ishak karena dia berpikir. Kalau begitu mana yang benar? Iman atau berpikir? Jawabannya dua-duanya benar, sebab iman pada substansinya adalah cara berpikir. Iman pada substansinya, pada wujudnya, bukan perbuatan. Sekalipun dalam iman ada perbuatan. Iman pada substansinya bukanlah perkataan. Sekalipun dalam iman ada perkataan. Tapi iman pada dasarnya adalah cara Sekarang Anda tahu kalau orang tanya iman ada di mana, Anda akan berkata iman ada dalam pikiran. Sebab iman pada substansinya adalah cara berpikir. Oh, pantes. Roma 10 ayat 17, Paulus berkata iman timbul. Iman adalah produk dari apa yang kita dengar. Dia tidak berkata iman timbul dari perbuatan, sebab iman pada substansinya bukan perbuatan. Dia tidak pernah berkata iman timbul dari perkataan, sebab iman pada substansinya bukan perkataan. Tapi dia berkata iman timbul dari. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Gampang sekarang. Sebab apa yang Anda dengar itulah yang membuat Anda berpikir. Iman pada substansinya adalah cara berpikir. Sama-sama bilang iman adalah cara berpikir. Sekali lagi iman adalah, orang tanya sekarang iman ada di mana? Jawaban Anda sederhana, iman ada dalam pikiran, dalam hati yang berpikir. Kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Kalau begitu doa orang benar, sama-sama bilang doa. Bila dengan yakin, apa itu yakin? Percaya, apa itu percaya? Iman, apa substansi iman? Pikiran, sama-sama bilang pikiran. Berarti ketika doa dan pikiran berjalan sama-sama, Yakobus 5:16 berkata, bila dengan yakin didoakan, maka doa itu sangat
besar kuasanya. Anda mau lihat besar kuasa doa? Doa dan pikiran harus sejalan. Sebab ketika doa dan pikiran tidak sejalan, Anda tidak akan melihat besarnya kuasa doa. Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, ayat terkenal. Hendaklah dia memintanya. Kita sebut apa meminta sesuatu pada Tuhan? Doa, sama-sama bilang doa. Hendaklah dia memintanya dalam iman. Apa itu iman? Apa substansi iman? Sama-sama bilang pikiran. Dia berkata memintanya dalam iman. Sama-sama bilang pikiran. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke sana kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian. Orang yang bimbang. Orang yang pikirannya tidak stabil. Maka dia janganlah pernah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang suka bimbang dalam hidup kita? Pikiran, sama-sama bilang pikiran. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya, sebentar yakin, sebentar tidak yakin, sebentar iman, sebentar mina, sebentar haleluya, sebentar halelupa. Ketika Anda tidak bisa menjaga pikiran Anda selaras dengan doa, dia berkata jangan pernah mengira bahwa engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Markus 11 ayat 24, ayat terkenal, ayat favorit Pak Gembala saya percaya. Dia berkata, aku berkata kepadamu apabila engkau meminta dan berdoa. Sama-sama bilang doa. Dia berkata percayalah. Apa itu percaya? Iman. Apa substansi iman? Pikiran. Percayalah bahwa kamu telah. Maka hal itu akan. Tunggu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan. Tunggu, ada yang aneh. Percayalah bahwa kamu sudah, barulah hal itu akan. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Sebab dia berkata, percayalah kamu sudah menerimanya, barulah hal itu akan diberikan. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Anda berkata, bedanya di mana? Saya jelaskan dengan satu kalimat. Semua benda di muka bumi diciptakan dua kali. Mimbar ini diciptakan dua kali, handphone saya diciptakan dua kali, baju saya diciptakan dua kali, bangku yang Anda duduk diciptakan dua kali. Apa artinya semua benda di muka bumi diciptakan dua kali? Penciptaan pertama sebuah benda selalu ada dalam pikiran sang pencipta. Setelah ia ciptakan dalam pikiran, digambarkan, dirancang dalam pikiran, baru kemudian bisa diwujudkan dalam kenyataan. Setuju? Sama dengan doa. Doa diterima bukan dalam kenyataan. Doa diterima dalam percaya. Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu telah. Jadi iman, sama-sama bilang iman. Iman adalah tempat untuk saya menerima jawaban doa saya. Sekali lagi, iman adalah tempat saya menerima jawaban doa saya. Jadi doa jawabannya diterima dalam iman. Apa itu iman? Pikiran. Baru kemudian diwujudkan, diberikan dalam kenyataan. Satu diterima dulu dalam pikiran, baru kemudian dia berkata kalau kamu bisa menerima dalam pikiran, itu yang dikatakan oleh Yakobus 5:16, doa bila dengan yakin. Sama-sama bilang doa mesti yakin. Sama-sama bilang kayaknya enggak yakin. Sama-sama bilang doa mesti yakin. Bilang sama sebelah, doa mesti yakin. Soal Tuhan jawab ya, soal Tuhan bilang tunggu, soal Tuhan bilang tidak, saya punya sesuatu yang lebih baik, itu urusan Tuhan. Tetapi urusan saya adalah kalau saya berdoa, saya harus berdoa dengan yakin. Anda tanya dari mana kamu yakin? Sudah terima belum? Kamu sudah lihat belum? Terus dari mana kamu yakin? Saya sudah menerima dalam pikiran saya.
Saya menerima dalam iman saya. Sebab iman adalah tempat bagi saya untuk menerima jawaban doa. Sebab dia berkata, percayalah kamu telah menerima. Percaya atau iman ada tempat kita menerima jawaban doa. Doa nomor satu harus diterima dalam pikiran, diterima dalam iman. Kalau kamu bisa menerima dalam iman, menerima dalam pikiran, barulah hal itu akan diberikan kepadamu. Barulah Anda akan melihat wujud kenyataan dari jawaban doa itu sendiri. Saya bisa kasih Anda ayat demi ayat untuk mengatakan doa pikiran harus sejalan, doa dan pikiran dan doa. Roma 10 ayat 9, apabila kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, mengaku, doa, percaya, pikiran, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan adalah hasil di mana doa dan pikiran menjadi selaras. Pak Doni mau ngomong apa sih dari tadi? Saya cuma mau ngomong Filipi 4 ayat 8. Oleh sebab itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Nggak ada yang jawab. Terima kasih Pak Gem. Aduh. Saya cuma mau bilang Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya cuma mau bilang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa asli bisa dibaca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia dalam cara berpikir. Kalau saya menjadi serupa dengan dunia dalam cara berpikir, berarti saya menjadi serupa dengan Yesus dalam cara berpikir. Ketika saya berpikir seperti dunia berpikir, saya menjadi serupa dengan dunia. Kalau saya berpikir seperti Yesus berpikir, maka saya menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5 Paulus berkata, biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus sekarang ada juga dalam kamu. Anda boleh duduk 15 tahun tidak pernah absen dalam ibadah. Tetapi kalau disakiti orang, Anda punya prinsip, kalau saya disakiti, saya harus balas lebih sakit daripada yang disakiti. Anda itu bukan pengikut Kristus, tapi Anda adalah pengikut dunia. Sebab cara berpikirmu masih cara berpikir dunia. Kembali Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah berpikir seperti dunia berpikir. Tetapi berubahlah oleh karena pembaruan budimu, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Saya cuma mau berbilang sama Anda 2 Korintus 10 ayat 5. Dan kami menaklukkan dan menawan setiap pikiran yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia dan meletakkannya di bawah Kristus. Pikiran ini harus belajar ditaklukkan. Suara kebenaran harus lebih keras daripada suara keegoisan. Suara firman Tuhan harus lebih keras daripada suara kemarahan, kebencian, ketidakpengampunan, sakit hati, rasa bersalah, rasa malu. Harus lebih keras. Saya hanya mau mengingatkan Matius 22 ketika Tuhan Yesus berkata, dan hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan, apa maksud mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi? Ini tafsiran saya. Seperti biasa, Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tafsiran saya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Saya harus bisa lebih dulu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Saya harus lebih dulu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan saya. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Saya harus lebih dulu mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Berarti kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati sebelum kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Kenapa? Sebab kita tidak bisa mencintai seseorang yang kita tidak kenal. Bagi wanita single dewasa hari ini, saya bilang sama Anda, seandainya Anda jalan di mall, kemudian ada pria seganteng Lee Min Ho, Jo In Sung, Park Bo Gum,
drama Korea. Pakai jas necis. Pertama kali Anda lihat, kemudian datang di hadapan Anda langsung berlutut dan berkata, I love you, will you marry me? Demi nama Tuhan Yesus tolong jawab, no. Tidak. Sebab biarpun dia ganteng necis, siapa tahu gila. Tapi nggak gila Pak. Iya biar nggak gila, siapa tahu pembunuh bayaran. Anda nggak tahu, siapa tahu tukang pukul istri. Anda tidak bisa mencintai, membangun hubungan dengan seseorang yang Anda tidak pernah kenal. Sama dengan Tuhan. Level kedalaman hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh level pengenalan kita akan pribadinya. Kita tidak akan pernah bisa mencintai seseorang yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah kenal. Itu sebabnya dia berkata, kasih Tuhan dengan segenap hati. Tapi jalannya dimulai dari mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Itu sebabnya pertobatan tidak pernah berarti perubahan kelakuan. Pertobatan metanoia, meta berubah, noia cara berpikir. Pertobatan adalah perubahan cara berpikir. Sebab bagi Tuhan sederhana, kalau cara berpikirmu berubah, maka kelakuanmu pasti berubah. Saya tutup dengan ayat terkenal, ayat favorit banyak orang, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup hanyalah pancaran dari apa yang ada dalam hati, pikiran dan perasaan seseorang. Itu sebabnya Amsal 27 ayat 19 berkata hal yang sama. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hidup manusia hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebagaimana Anda think in himself, kata bahasa Inggris, berpikir dalam, apa itu mengadakan perhitungan, apa itu berpikir dalam dirinya sendiri. Pernahkah Bapak Ibu waktu Anda disakiti orang, pernahkah ketika Anda disakiti orang tiba-tiba ada dua suara di kepala Anda? Suara pertama berkata, itu orang dulu waktu masih miskin, enggak ada apa-apanya, minta tolong sama saya. Kalau bukan saya yang tolong, mana masih hidup di hari ini. Sekarang kalau sudah kaya, sombong, enggak mau lihat sama saya. Daripada banyak korban, lebih baik ambillah nyawanya ya Tuhan. Suara kedua kemudian kan bilang, bro, sis, ingat baik-baik. Ada ayat berkata, dan ampunilah kesalahan saudaramu, sama seperti Bapamu di sorga telah mengampuni kesalahanmu. Dan kalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni saudaramu. Tiba-tiba suara pertama langsung nyahut kan, iya kalau pantas diampuni. Orang model begitu biar Tuhan Yesus datang 10 kali tidak bakal bertobat. Daripada banyak korban lebih baik ambillah nyawanya. Pernah alami itu ada dua suara di kepala Anda? Cuma saya sama Pak Gembala, yang lain enggak. Ternyata kita yang paling berdosa Pak. Suara mana yang menang? Itulah Anda. Sama seperti kita mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah dia. Manusia hanyalah produk dari apa yang ada dalam hatinya, dalam pikiran dan perasaannya. Oleh sebab itu Amsal 4 berkata, jagalah hatimu. Berarti tugas menjaga hati bukan tugas Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan memurnikan. Tapi bukan tugas Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang jaga hati kita. Tugas menjaga hati adalah tugas kita. Diberkati oleh firman Tuhan. Selesai. Mari kita bangkit berdiri.